Kalau kita ingin memahami bagaimana sengketa perdata diselesaikan secara adil, kita tidak cukup hanya tahu isi hukumnya, kita juga perlu paham proses yang mengantarkan perkara itu sampai diputus di pengadilan. Secara sederhana, hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur bagaimana sengketa perdata diperiksa, diajukan, dan diselesaikan melalui pengadilan. Yang dimaksud sengketa perdata biasanya berkaitan dengan hak dan kewajiban antar pihak, misalnya soal utang piutang, wan prestasi, warisan, atau kepemilikan. Jadi fokusnya bukan pada apakah hak itu ada atau tidak menurut hukum material saja, tetapi pada bagaimana hak itu diperjuangkan lewat prosedur yang sah. Tanpa aturan acara, proses di pengadilan bisa berjalan tidak tertib. Pihak yang berperkara juga akan kesulitan mengetahui kapan harus mengajukan gugatan, memberi jawaban, atau menyerahkan bukti. Disinilah fungsi dasar hukum acara perdata. Ia memberi urutan, batas, dan mekanisme agar sengketa diselesaikan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dibilang, kalau hukum perdata menjawab siapa yang berhak, hukum acara perdata menjawab bagaimana hak itu diuji dan ditegakkan di depan hakim. Karena itu, memahami pengertiannya sejak awal akan memudahkan kita membaca setiap tahap perkara secara lebih logis, bukan sekadar menghafal istilah. Dalam konteks Indonesia, hukum acara perdata tidak berdiri tanpa dasar. Ia bertumpu pada berbagai ketentuan yang sejak lama dipakai sebagai pedoman beracara di pengadilan. Mahasiswa hukum biasanya mengenal HIR, RBG, dan Reglement of the Rechtsvordering sebagai rujukan penting dalam pembahasan hukum acara perdata. Selain itu, praktik peradilan juga dipengaruhi oleh undang-undang yang lebih baru, jurisprudensi, serta aturan teknis yang menunjang jalannya pemeriksaan perkara. Nah, supaya posisinya makin jelas, kita perlu membedakan dua istilah yang sering muncul, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material berisi hak, kewajiban, dan larangan. Ia menjelaskan apa yang menjadi isi hubungan hukum antar orang atau badan hukum. Sementara itu, hukum formil mengatur cara menegakkan hukum material. Disinilah hukum acara perdata berada. Kalau ada orang yang merasa dirugikan karena perjanjian dilanggar, hukum material menjelaskan haknya. Hukum acara perdata lalu memberi jalan untuk menuntut hak itu secara resmi. Jadi hubungan keduanya sangat erat. Yang satu menentukan substansinya, yang lain menentukan proses untuk membuktikan dan menegakkannya. Setelah tahu pengertiannya, kita masuk ke prinsip-prinsip yang menjadi roh dari hukum acara perdata. Prinsip pertama adalah asas kontradiktur. Intinya, masing-masing pihak harus diberi kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan dalil, bantahan, dan bukti. Asas ini penting karena hakim tidak boleh hanya mendengar satu sisi. Putusan yang adil menuntut adanya ruang jawab dari kedua belah pihak. Kalau penggugat mengajukan suatu klaim, tergugat harus punya kesempatan untuk membantahnya. Dari pertemuan dua versi inilah hakim menilai perkara secara lebih objektif. Prinsip berikutnya adalah asas peradilan terbuka. Pada dasarnya, persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh hukum. Keterbukaan ini menjaga akuntabilitas. Proses peradilan tidak berlangsung diam-diam, sehingga kepercayaan publik terhadap putusan bisa terpelihara. Lalu ada asas kebebasan membuktikan. Dalam perkara perdata, para pihak diberi ruang untuk mengajukan alat bukti yang relevan agar dalil mereka dapat dinilai oleh hakim. Fungsi asas ini bukan berarti semua bukti pasti diterima begitu saja. Yang dilihat adalah relevansi, kekuatan, dan keterkaitannya dengan pokok sengketa. Dengan adanya kesempatan saling menanggapi, sidang yang terbuka, dan ruang pembuktian yang memadai, proses beracara menjadi lebih fair bagi semua pihak. Itulah sebabnya prinsip-prinsip ini bukan sekadar teori.
Semuanya bekerja untuk menjaga agar penyelesaian sengketa tidak bergantung pada dugaan, tetapi pada proses yang tertib dan dapat diuji. Saat kalian mempelajari praktik persidangan nanti, tiga asas ini akan terus muncul sebagai pegangan untuk membaca apakah suatu proses sudah berjalan dengan benar. Sekarang kita lihat alur umumnya. Dengan memahami urutannya, kalian akan lebih mudah menempatkan setiap istilah dalam konteks perkara yang nyata. Tahap awal dimulai dari gugatan. Di sini penggugat menyampaikan identitas para pihak, dasar peristiwa, alasan hukum, dan tuntutan yang diminta kepada pengadilan. Gugatan menjadi pintu masuk perkara. Kalau dasar gugatan kabur atau tidak lengkap, proses berikutnya bisa ikut bermasalah. Setelah gugatan diajukan, tergugat diberi kesempatan memberikan jawaban. Di tahap ini, tergugat dapat membenarkan, menyangkal, atau mengajukan keberatan terhadap isi gugatan. Tahap jawab-menjawab ini penting karena dari sinilah titik sengketa menjadi lebih terang. Hakim dapat melihat apa yang diakui dan apa yang masih diperselisihkan. Sesudah itu masuk ke pembuktian. Para pihak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil masing-masing. Bukti dalam perkara perdata bisa berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sesuai kerangka hukum pembuktian yang berlaku. Pada fase ini, kualitas pembuktian sangat menentukan. Hakim tidak memutus hanya berdasarkan siapa yang paling yakin berbicara, tetapi berdasarkan apa yang dapat dibuktikan. Tahap akhirnya adalah putusan. Setelah menilai seluruh dalil dan bukti, hakim merumuskan amar putusan sebagai jawaban resmi atas sengketa yang diperiksa. Amar putusan itulah bagian yang menyatakan apakah gugatan dikabulkan, ditolak, atau diputus dengan bentuk lain sesuai hasil pemeriksaan. Dalam perkara perdata, proses tidak berjalan sendiri. Ada beberapa pihak utama yang masing-masing memegang peran berbeda. Pertama, ada penggugat. Ia adalah pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan, lalu mengajukan gugatan ke pengadilan. Kedua, ada tergugat, yaitu pihak yang digugat dan diberi kesempatan untuk menjawab serta membela kepentingannya dalam persidangan. Kedua pihak ini menjadi pusat sengketa. Dari dalil, bantahan, sampai bukti, semuanya bergerak dari pertentangan kepentingan di antara mereka. Lalu ada hakim. Tugas hakim bukan membela salah satu pihak, melainkan memeriksa, menilai, dan memutus perkara secara imparsial. Karena itu, hakim berperan menjaga sidang tetap tertib sekaligus memastikan proses berjalan sesuai hukum acara yang berlaku. Selain hakim, ada panitera yang mendukung administrasi perkara. Peran ini sering tidak terlalu terlihat, tetapi sangat penting dalam kelancaran proses. Panitera berperan mencatat jalannya sidang, mengelola dokumen perkara, dan memastikan administrasi setiap tahap tertata dengan baik. Singkatnya, hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur bagaimana sengketa perdata diproses dan diselesaikan secara tertib melalui pengadilan. Kalau kalian sudah memahami dasar hukum, prinsip, tahapan, dan peran tiap pihak, kalian sudah punya fondasi yang kuat untuk lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam.